saya melihat semua sukacita ya. Saya juga tidak menyangka, saya sangat terharu di bagian terakhir kami dapat hadiah juga. Walaupun saya rasanya tidak layak untuk maju dari dengan pembacaan persentasenya yang ada. Ya, ini FC Connect Family Cell kita, saya lihat dari sudut pandang firman Tuhan, bagaimana perjalanan Yosua, Harun, Hur, dan Musa. Bagian firman ini hari-hari mengingatkan saya bersyukur bahwa anak-anak muda kita boleh tepuk tangan buat yang pakai baju tulisannya ini baju pergi. Ya tepuk tangan tuh panitia yang ada ya semua ya. Saya terkejut karena mereka bilang gini, kita ada sharing firman, renungan lah singkat 15 menit. Saya mikir-mikir renungan singkat habis main. Ya karena di situ saya justru melihat pertumbuhan rohani mereka selama di Femsel. Jadi bukan hanya makan, bukan hanya kumpul, tapi mereka benar-benar rindu untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Tepuk tangan buat anak-anak muda semua. Nah mari kita lihat bagian firman Tuhan yang ada dengan segera saya bagikan untuk kita. Bahwa FC Connect ini harapan dan kerinduan saya adalah seperti apa yang saya renungkan dari bagian ulangan Keluaran pasal 17. Boleh ditampilkan, ada dibagikan gak ya ke ini? Sudah ya? Apakah ada kesulitan untuk slide-nya? Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kemenangan yang kita peroleh saat ini adalah kemenangan bersama. Betul gak? Gini, tadi kan gak ada yang ikut bertanding. 3 ikut bertanding. Tapi ketika 3 orang yang ikut bertanding menang, kelompoknya menang kan? Ya kan? Kelompoknya menang. Dan ketika kita melihat bagaimana bagian firman Tuhan di Keluaran 17 ayat 8-16, saya ingin berikan satu kalimat bahwa kemenangan yang diperoleh bersama itu bicara bahwa dimulai dari hati yang terhubung. Katakan bilang hati yang terhubung. Nah ketika bicara Femsel, doa saya adalah bahwa kita yang datang ke tempat Femsel itu hati kita benar-benar terhubung satu dengan lain. Dan yang penting adalah kita nggak mungkin terkonek dengan teman, kita nggak mungkin bisa terkonek dengan diri kita kalau kita nggak terkoneksi dengan Tuhan. Katakan koneksi. Bapak Ibu, handphone kita butuh koneksi, hidup kita juga butuh sebuah koneksi. Orang yang nggak punya koneksi dengan Tuhan, dia nggak mungkin bisa punya koneksi untuk dengan sesama dirinya. Mari kita lihat bersama-sama apa cerita dari Keluaran pasal 17. Boleh next slide? Nah, ceritanya adalah pertempuran melawan Amalek. Di mana Musa berdiri di atas bukit dengan tangan terangkat sementara Yosua berperang di lembah didukung oleh Harun dan Hur. Mari kita baca ayat 9 sama-sama. 1, 2, 3. Berperanglah Amalek melawan Israel. Maka berkatalah Musa kepada Yosua, besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Berperanglah Amalek melawan Israel. Ini pertama kalinya Israel berperang. Selama Israel ada di Mesir, nggak pernah mereka perang 400 tahun lebih. Mereka cuma petani, peladang, peternak, dan tukang bangunan sebagai pekerja rodi. Nah bayangkan 400 tahun lebih nggak pernah pegang pedang melawan musuh, berperang, diserang oleh Amalek. Nah saya mau bagikan bahwa tanggal sial itu, pergumulan hidup itu, tantangan, tekanan, persoalan hidup, kadang nggak minta izin sama kita ketika datang ke hidup kita. Betul nggak? Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Tapi mereka kompak loh. Musa, Harun, Hur, dan Yosua itu kompak. Apa yang dikatakan di sini? Ketika Amalek melawan Israel, Musa bilang begini, Yosua, aku besok berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Yosua nggak bilang, hah? Bukannya ini perang ini perang loh Musa. Bukan tontonan. Oh kamu ke atas bukit, kita yang maju. Kita yang maju, kita yang pertaruhkan nyawa. Ada nggak di sini yang dapat rinso, dapat tadi pertandingan menang? Kan kita yang bertiga maju menang. Kok kamu juga dapat? Ada yang begitu nggak? Nggak dong. Betul ya? Semua sama kan ya? Nah, luar biasanya Yosua dari sejak awal integritas karakternya udah kelihatan. Bagaimana hatinya terhubung. Kemenangan bersama diraih ketika hati terhubung. Amin. Nah, lalu ketika Yosua berkata demikian, Musa berkata demikian, Yosua nggak protes.
Yosua harus ada maju di lembah, sedangkan Musa naik ke atas bukit sama siapa? Harun dan Hur. Next slide. Dan ini yang terjadi. Di mana di lembah Yosua maju memimpin pasukan, tapi di bukit Musa berdoa. Yosua memimpin pasukan Israel menghadapi musuh di depan medan perang. Tapi jangan lupa, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pedang. Yosua didukung oleh doa dari atas bukit oleh Musa. Dan apa yang terjadi? Doa di bukit ternyata menopang strategi di lembah. Kita katakan sama-sama. Doa di bukit menopang strategi di lembah. Kita nggak tahu siapa yang di lembah peperangan hari-hari ini. Dia datang ke femsel kita dalam pergumulan, dalam persoalan yang ada. Kita nggak pernah tahu. Tapi Amalek yang kita tidak cari, yang datang menghampiri kita, kita harus memang hadapi kenyataan itu. Tetapi jangan lupa kita hadapi. Kalau dengan kekuatan kita nggak sanggup. Tadi ada salah satu femsel bicara dengan saya bahwa di femselnya ada tambahan anggota, di mana tambahan anggota ini harus dilayani secara khusus. Saya berkata bahwa nggak kebetulan. Dan saya bilang biar saya bantu juga, kita sama-sama layanin, kita sama-sama terhubung. Jadi kalau Bapak Ibu ada femsel yang butuh bantuan, konseling, tantangan, pergumulan yang ada, bisa hubungin saya, kita bisa layani bersama-sama. Amin. Ya. Nah, yang kita lihat adalah bahwa Musa yang naik ke atas bukit dengan Hur dan Harun, ternyata mereka bukan nonton, mereka tuh menopang strategi yang dipakai Yosua di lembah ketika berperang. Boleh selanjutnya? Dan apa yang terjadi? Di situ kita melihat, saya melihat Keluaran pasal 17 ini ada namanya peran yang berbeda. Ada pejuang di lapangan, ada pendoa di bukit. Pejuang di lapangan, mereka yang berada di garis depan pelayanan dan misi. Bapak Ibu tahu siapa yang siapkan permen ini semua? Ini masih ada banyak permen. Mau permennya? Ada yang kesedot permen tadi? Nah, ada yang siapin bola pingpongnya, ada yang siapin semua. Itu bukan karena hebat satu orang. Itu peran yang berbeda yang diambil masing-masing mengerjakannya. Amin. Ini yang terjadi. Dan dalam peran yang berbeda ini, mereka ada yang di bukit yang mendukung melalui doa yang dinamakan dukungan rohani. Di Ulangan pasal 17 di sini saya melihat yang namanya keluarga. Bahwa keluarga itu perannya beda-beda. Nggak usah iri. Karena masing-masing dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Amin. Iya. Dan ketika bicara tentang Femsel yang hari ini berjalan FC Connect ini, saya melihat sebuah kolaborasi pelayanan. Kolaborasi itu terjadi mana? Dimulai dari kesadaran bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Yuk tepuk kanan kiri bilang, saya nggak bisa kerja sendiri. Ketika saya diminta menjadi pembina Femsel, Aurel tahu situasi ketika duduk bersama-sama dalam. Saya kalau bisa tolak, saya tolak. Jujur, saya nggak mau. Saya lebih baik di belakang, nggak usah lah namanya mimpin. Karena saya bukan orang yang bisa sampai ngejelimet, rinci. Saya lebih banyak kepada bidang kerohanian. Bukan manajemen, bukan administrasi, bukan sebuah sistem. Dan pada waktu Pastor Gama bilang, Pak Fu, bikin FC Connect nih. Udah lama gak ada. Saya bingung gak tahu harus gimana jalan ini ya. Saya gak tahu. Tapi hari ini bagi saya ya sudah bisa berjalan seperti ini. Tadi ya saya lihat yang datang di meja ada makan. Ini nanti ada snack di dalam. Lalu ada yang nyusun kursi, ada persiapan semua lomba yang ada dan berjalan. Saya mau tanya, apakah hari ini kita sukacita? Sukacita kan ya? Amin. Bukan karena minyak goreng dan biskuitnya kan? Bukan karena trikanya kan? Tapi kita sukacita karena apa? Karena bisa bersama-sama melalui FC Connect ini dengan lancar, dengan baik semuanya. Walaupun mengejutkan kita seperti pertandingan sepak bola semalam antara Indonesia. Kita nggak nyangka yang namanya Genesis. Waduh itu luar biasa. Ya, boleh tepuk tangan buat Genesis. Luar biasa ya, Genesis melulu. Ya itulah. Ya, kita jangan lihat hanya penampilannya aja. Kesabaran mereka luar biasa. Yang kita perdoakan waktu dia sedot permen itu aja.
Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Next slide. Pastor Gama udah balik, udah bareng kita. Shalom Pastor Gama. Ya. Jadi kalau yang tadi belum dapat hadiah bisa minta sama Pastor Gama. Ya. Karena dia bawa oleh-oleh dari Bengkulu. Next slide. Nah kita melihat waktu Musa di atas bukit. Ayat 11 di kanan. Kita baca dengan suara nyaring ya. 1, 2, 3. Selama Musa mengangkat tangannya, menanglah Israel. Tapi jika ia menurunkan tangannya, kalah Israel. Mana ada sih perang yang seperti ini? Ukraina, Rusia, Israel dengan Hamas. Hari ini kita semua melihat bahwa dikatakan artificial intelligence menentukan sekali dengan drone segala macam. Tapi jangan lupa bahwa Alkitab mencatat kemenangan Israel ketika Musa mengangkat tangan dan Israel kalah ketika turun tangan. Apa arti mengangkat tangan? Ada 2 makna rohani. Yang pertama, mengangkat tangan bicara simbol ketergantungan, kebergantungan total kepada Tuhan. Amin. Kedua, mengangkat tangan bicara bahwa itu kekuatan spiritual. Bahwa kemenangan rohani bukan hanya soal banyaknya tenaga, tetapi soal ketaatan, ketekunan bersandar pada Tuhan. Amin. FC Connect, FC Femcel yang kita jalankan setiap hari. Kita kumpul bukan supaya hanya lebih akrab dengan sesama. Tapi mulai dulu kekuatan rohani, akrab sama Tuhan. Amin. Karena survei membuktikan yang hubungan gak beres dengan Tuhan, sering kali gak beres dengan sesama. Mari Femcel yang ada. Saya minta maaf, tentu saya banyak kekurangan. Saya baru beberapa bulan ini mulai. Sekali lagi jangan sungkan, para leader baru ketemu 1 kali ya. Dan saya sebut para leader Femcel, masih ada yang ingat gak leader Femcel sebutannya apa? Masih ada hadiah gak ya? Ada gak? Kalau ada kasih. Ada yang tahu sebutannya apa? Bapak Ibu, coba angkat tangan yang leader Femcel. Angkat tangan, leader Femcel. Sekarang berdiri, leader Femcelnya. Berdiri, leader Femcel berdiri. Leader Femcel berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh tepuk tangan buat mereka terlebih dahulu? Ketika pertemuan lewat Zoom saya kumpulkan semuanya. Saya katakan, Anda ini adalah gembala-gembala di Femcel. Amin. Kalau gembala itu apa? Ya jangan tunggu Pastor Gama pergi besuk dong. Jangan tunggu hanya itu. Karena gembala Andalah yang hidup bersama-sama, berbagi hidup, berbagi suka dan duka, berbagi perjalanan rohani kepada anggota Anda. Kerohanian anggota Anda bertumbuh apa tidak? Peperangan mereka dengan Amalek di bawah lembah, kehidupan rumah tangga, anggota Anda, pasangan kehidupan mereka, apapun yang mereka hadapi, anggota di Femcel Anda, itu bagian kehidupan Anda sebagai pemimpin. Saudara adalah gembala. Yang setuju? Amin. Gembala ya. Jadi datang ke gembala jangan lupa. Dan gembala itu mengasihi domba-dombanya. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Dan ketika bicara gembala itu dari Femcel yang ada, Anda perlu memiliki tangan yang terangkat kepada Tuhan. Saudara perlu bergantung kepada Tuhan. Saudara perlu benar-benar mengandalkan kekuatan spiritual. Pertanyaan saya, apakah kita mendoakan anggota Femcel kita? Apakah ada list nama mereka? Bukannya catat tanggal ulang tahunnya. Tapi tahukah kita pergumulan mereka satu demi satu dan berbicara dari hati ke hati untuk menggembalakan mereka. Kalau saudara gembalakan mereka, Pastor Fu, kenapa Pastor Fu minta seperti ini? Karena gereja ini maju apa tidak, ujung tombaknya di Femcel. Yang setuju? Katakan amin. Bapak Ibu, ujung tombak gereja ini penjangkauan jiwa di mana? Femcel. Femcel. Dan karena Femcel itu ujung tombaknya, kesegaran rohani dari semua anggota itu kembali kepada leader itu. Bagaimana mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Next slide. Bapak Ibu terkasihan Tuhan, kita bertanya apa hubungan tangan yang terangkat itu? Pelayanan tidak hanya butuh sinergi, tetapi tangan yang terus terangkat kepada Tuhan. Sinergi, kolaborasi, pelayanan di Femcel kita tanpa doa, itu cuma aktivitas kosong. Maaf. Femcel kalau cuma ngumpul, cuma ngobrol cerita,
Di mana firman Tuhan tidak dihidupi, tidak dipegang, doa tidak dijalankan. Saya boleh minta satu hal, Femsel ketika sebelum berpisah, 2 cara dilakukan. Minta mereka satu dan lain saling berdoa dua-dua, atau kalau enggak, satu-satu didoakan. Saudara boleh menumpangkan tangan ke anggota saudara. Saya mau tanya anggota sekarang. Tadi semua leader sudah berdiri. Sekarang semua anggota boleh berdiri. Semua anggota berdiri. Semua anggota berdiri. Saya mau tanya, teman-teman anggota Femsel, lihat leader Anda. Bersediakah Anda ditumpangin tangan, didoakan oleh leader Anda di Femsel? Para leader dengarkan mereka. Sekali lagi jawab, bersediakah Anda ditumpangin tangan, didoakan kebutuhanmu, keperluanmu, diurapi dan ditopang dalam doa? Bersedia? Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau kita family cell cuma ketemu saja begitu dan lakukan semua tanpa doa ketika kita langsungkan dan perpisahan dan sehari-hari kehidupan kita mendoakan. Itu cuma aktivitas kosong. Kenapa? Karena bagi saya tangan terangkat lebih berkuasa daripada tangan yang berpedang. Amin. Yosua memegang pedang. Semua pasukan di lembah memegang pedang. Tapi lihat waktu tangan itu turun di atas bukit, mereka kalah. Waktu tangan itu terangkat, mereka menang. Saudara, mana ada strategi begitu di dunia? Dan ini cuma terjadi dari strategi ilahi, cara Tuhan. Kenapa perang pertama ini caranya model begini? Karena Tuhan mau ajarkan Israel. Israel, bukan kamu menang karena kekuatan pedangmu. Tuhan mau tunjukkan ke Israel melihat bahwa kamu menang jadi satu bangsa. Karena aku yang bekerja. Dan karena aku yang bekerja, kamu hanya satu hal, kamu harus terkoneksi dengan aku. Katakan, koneksi. Sepanjang hari kemarin, saya dapat satu kata yang gak lepas-lepasnya di hati saya. Saudara, yaitu kata koneksi. Saya perkatakan, Tuhan sedang mengajar sesuatu, tuntun saya untuk kalimat ini. Terkoneksi. Kalau kita gak melekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, sia-sia hidup kita. Next slide. Boleh next. Lalu, tapi kan Musa kan manusia kan? Betul gak? Bisa capek gak tangannya? Tangannya capek. Nah ketika tangannya lelah, Harun dan Hur menopang tangannya gimana? Ambil batu kasih dia duduk, nanti pulang baca Keluaran pasal 17 ya. Ambil batu kasih dia duduk, lalu Harun dan Hur topang tangannya. Dan saya melihat ini bicara bahwa satu, Musa juga bisa lelah, bisa capek, bisa penat, bisa letih. Katakan pemimpin bisa letih. Wow, tadi saya bilang kan leader doakan anggota. Pertanyaan saya, kita doakan leader kita nggak? Genesis kenceng nih suaranya ya. Doakan leader kalian nggak? Alkitab berkata, iblis ketika membunuh gembala, maka terserabailah kawanan domba. Saudara juga perlu mendoakan pemimpin saudara. Amin. Ya. Ketika Musa tangannya penat, siapa yang menopang? Harun dan Hur langsung menopang. Ingat, tugas Harun dan Hur menopang, bukan menggantikan. Ya, bukan menggantikan. Siapa yang siap dipakai Tuhan menjadi penopang? Boleh lambaikan tangan? Siap jadi penopang? Siap? Pertanyaan saya, kalau Harun dan Hur tidak menopang, kemenangan bisa terjadi nggak pada Yosua? Enggak, karena Musa juga udah nggak kuat. Betul kan? Nah kenapa Musa kuat? Mereka menopang. Kalau mereka menopang berarti tangan mereka juga capek juga nggak? Artinya ternyata ini kolaborasi, kerja sama-sama. Nah, yuk hari ini GFC, gereja kita bisa maju. Bukan karena gembala, bukan karena wakil gembala, bukan karena ketua leader Femsel, bukan karena sekolah minggu, bukan karena bidang pemusik, bukan karena pemuda. Tapi hari ini Jakarta Family Church dan ke depan akan maju, akan dikirim jiwa-jiwa dan bertumbuh. Itu karena kita sama-sama bekerja, saling menopang, saling bergandengan tangan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayo itu. Next slide. Lalu apa hubungan dengan kita? Saya mengajak kita, yuk setiap pemimpin rohani perlu tim yang menopang.
Ketika pemimpin kita lelah, jangan menghakimi. Saya bisa salah, silakan terbuka, dikoreksi. Kalau saya sebagai pembina untuk Femsel yang ada kurang, saya minta maaf. Dan mari kita sama-sama saling melengkapi. Kedua, kolaborasi bukan kompetisi. Katakan, kolaborasi. Sudah ya, kompetisinya tinggalkan di sini aja tadi mainnya. Oke? Tapi kita kolaborasi bersama-sama. Dan bicara kolaborasi dalam misi, dalam pelayanan, dalam family cell, kolaborasi terjadi ketika kita saling mengangkat, bukan saling bersaing. Tidak ada Femsel itu, ini hanya permainan. Ayo, yang siapa hadir paling banyak angkanya, letanya. Tapi sekali lagi, kita semua berkolaborasi, bukan kompetisi. Karena kenapa? Kerajaan Allah dibangun bukan oleh yang terkuat. Loh, ada yang paling kuat di sini? Ada yang enggak? Enggak ada yang paling hebat. Enggak ada yang paling kuat. Enggak ada yang udah paling ini. Enggak. Saudara, kerajaan Allah dibangun oleh mereka yang saling menopang. Amin. Sekali saya mau tanya, siap menopang pekerjaan Tuhan di gereja ini? Siap menopang? Ambil bagian kita masing-masing. Masih ingat kan cerita Pak Robert ditekan istrinya? Saya 300.000 setiap bulan. Kenapa? Karena istri saya tekan saya. Enggak. Bapak Ibu terkasih, next slide. Karena itu teman-teman semua, yuk, kemenangan adalah hasil kerja bersama, bukan satu orang. Saya yakin suatu hari gereja ini maju. Enggak ada yang hebat, bukan karena satu orang kok. Tapi karena bersama-sama. Amin. Yuk katakan kalimat 1, 2, 3. Kemenangan adalah hasil kerja bersama. Tanya Genesis. Menang semua tadi dapat hadiah. Hasil kerjasama kan? Hasil kerjasama. Ya, anak muda hasil kerjasama. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Yosua menang. Tapi ingat, kemenangan Yosua bukan hasil kerja individu. Bukan hasil kerja Yosua saja. Tetapi buah kolaborasi rohani dan jasmani. Di lembah, tetapi ada yang di bukit. Jasmani yang maju perang, ada yang doa secara rohani di atas bukit. Dan ingat, di balik kemenangan besar bangsa Israel, perang yang pertama, belum pernah perang, langsung menang. Bahkan mereka kekurangan bahan, mungkin pedang, belum persiapkan pedang, tombak, perisai, karena baru keluar dari Mesir, sudah diserang. Tapi kemenangan terjadi, kenapa? Karena ada kesatuan hati dan tugas yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Katakan kesatuan hati. Kesatuan hati itu bicara tentang koneksi, terkoneksi, terhubung. Tugas kita berbeda, tapi tujuan kita satu. Kerajaan Allah ditegakkan di gereja GFC ini. Kehendak Allah di surga terjadi di gereja kita. Apa yang Tuhan tetapkan di surga terjadi di gereja kita. Apa yang Tuhan putuskan dalam kekekalan, kita minta terjadi di sini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam keilahian, biarlah di gereja kita ini terjadi. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.